لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang kita sudah lega. Perut yang tadi keroncongan sekarang sudah ada isinya. Semoga menjadi berkah, karena itu termasuk ibadah. Makan tadi kita kenyang, perut sudah ada isinya, ternyata menjadi ibadah karena niat kita tadi. Daripada ngantuk, terus kita makan dan segar lagi, mata kembali terbuka, pikiran juga terbuka. Ini merupakan makan ibadah. Karena niat kita adalah untuk melanjutkan pengajian kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan tadi break untuk makan satu sarapan pagi itu menjadi ibadah bagi kita. Amin. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Tadi kita membahas masalah syubhat agama. Kemudian syubhat agama itu terbagi dua, fitnah agama terbagi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi kita juga membahas bahwasanya di antara fitnah syahwat itu terbagi dua, fitnah agama syubhat itu pertama adalah syirik. Kita jelaskan sedikit dan mungkin sudah pernah juga kita dengarkan dari ustaz tentang bahaya syirik dan bagaimana alasannya dan alasan-alasan orang yang melakukan syirik itu adalah karena mereka anggap itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka minta itu mereka beristighosah atau lain sebagainya itu adalah orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi di awal permulaan terjadinya syirik di permukaan bumi ini. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Jadi proses pertama sekali terjadi kesyirikan di permukaan bumi adalah di zaman Nabi Nuh. Yang tadi kita ceritakan 950 tahun dia berdakwah untuk mengajak orang meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Mereka tidak mau meninggalkan karena mereka yakin itu adalah ibadah. Maka alasan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad juga itu sama. Semua mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sekarang juga kita lihat dari tindakan-tindakan atau ritual-ritual syirik yang terjadi di tanah air kita, itu pada dasarnya mereka menganggap itu adalah ibadah. Maka kita mesti berwawasan atau mesti bijak menyarankan atau menjelaskan kepada orang lain, mesti dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang baik, bahan yang kuat, hujah-hujah kita kuat, dan hujah dakwah kepada tauhid itu tentu dari Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semuanya tauhid. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam karyanya, bahwasanya Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Baik itu dalil-dalil tentang tauhid atau dalil-dalil tentang syirik,
atau berita-berita tentang pelaku-pelaku syirik, berita-berita tentang bencana Allah di dunia terhadap pelaku syirik, dan juga balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya kepada orang muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, dan juga balasan-balasan atau azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang musyrikin, orang yang berbuat syirik. Saudara-saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnah syubhat ini adalah nifak dan kufur. Nifak ini bahaya sekali, dan tingkat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada munafikin. Kembali kita sebelum saya pindah ya, tentang syirik itu juga mungkin perlu kita kasih tahu bahwanya syirik itu terbagi dua, syirik akbar dan syirkun asghar. Syirik yang pelaku syirik besar dan syirik asghar, yang dosa syirik kecil. Ancaman tetap sama, cuma yang dikatakan para ulama yang kekal dalam neraka itu adalah syirkun akbar yang mengeluarkan kita dari agama Islam, yaitu beribadah meyakini bahwasanya selain Allah berhak untuk diibadati dan mempunyai kekuasaan, kemampuan seperti yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada nifak dan kufur. Kufur ini umum sebenarnya. Bisa dikatakan orang musyrik itu adalah kafir, dan kemungkinan tidak semua orang kafir musyrik. Yang kafir itulah menolak kebenaran, menolak agama Allah, menolak. Ada kufrul juhud, ada kufrul irad, itu bahasan sangat panjang sekali, dan itu tidak akan kita bahas sekarang ini karena tema kita adalah masalah fitnah. Dan tentunya kita golongkan kufur dan nifak ini adalah fitnah karena itu fitnah yang sangat besar, yang kalau kufur dan nifak ini terbagi dua juga ya. Kufur amali dan kufur i'tiqadi. Begitu juga nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Antara Allah Rasul mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kufrun di sini tidak kufur yang mengekalkan dalam neraka. Ini kufur amali namanya. Ini namanya dosa besar. Kemudian seperti nifak, ayatul munafiqi salatun atau salasatun idza haddatsa kadzab. Apakah setiap orang yang berdusta dalam perkataannya itu dia termasuk munafik yang sepertinya Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak. Jadi nifak dengan kufur ini terbagi dua, nifakun amaliyun dan nifakun i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi ini sudah kekal dalam neraka. Ini yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di bawah, di qa'rina, lebih derajatnya, tingkatannya jauh lebih dari orang-orang musyrikin dan kufar. Saudara-saudara, tidak mungkin kalau ingin jelas tentang ini jelas bisa dirujuk kepada makalah, itu tidak terlalu banyak saya jelaskan. Tapi bahayanya tentu seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafikin yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Rasulullah SAW. Mali qurra'ina, dalam sebuah peperangan mereka dalam perjalanan untuk berperang, mereka capek, mereka lelah. Orang-orang yang munafikin itu pada capek perlu kita bersenda gurau. Mereka keluar perkataan mereka, mali qurra'ina arghabu butunan. Yang qurra maksudnya adalah ahli qiraat, maksudnya para sahabat. Para sahabat Nabi yang orang terdekat dengan Nabi SAW, para sahabat, mereka melecehkan. Mereka yang mengatakan mereka itu orang yang banyak makannya. Wa ajbanu indal liqa, yang penakut. Kalau di medan perang mereka paling di belakang. Kalau pas makan duluan tuh duduk di sana. Bukan kita di sini. Kayak gitu. Itu mereka katakan siapa? Yang mereka lecehkan itu adalah para sahabat.